Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita sama-sama panjatkan puja-puji dan juga rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa bersama keluarga, nikmat punya waktu luang, dan begitu banyak nikmat yang sungguhnya nikmat itulah yang harus kita syukuri karena la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur maka Allah akan lipat gandakan kenikmatan itu sendiri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, sekeluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah, umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau karena kita termasuk orang-orang yang menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan di pagi ini Alhamdulillah di Yaumul Jum'ah sebagaimana biasa kita bersyukur kita kembali berjumpa dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari, di mana di hari inilah Allah sudah menyiapkan banyak pahala untuk orang yang memanfaatkan eh, hari Jumat dengan berbagai amal soleh atau amal kebaikan. Ada banyak sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dari mulai kita membaca surah Al-Kahfi, kemudian perbanyak sholawat kepada beliau, sekeluarga dan sahabatnya, dan juga tentu bersedekah menjadi satu amalan yang istiqamah kita lakukan. Mudah-mudahan keistiqamahan inilah yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk min ahbil amal, amal yang paling cinta Allah. Min ahbil amal Allah yaitu adalah adwamu hawa inqaba, keistiqamahannya wa inqallah walaupun sedikit. Dan Jumat menjadi hari yang istimewa ketika kita bersedekah, apalagi di masih di bulan haram, karena ini masih di bulan Dzulhijjah. Saudara-saudara kita Alhamdulillah sudah menunaikan ibadah hajinya, dan mudah-mudahan kita pun Allah takdirkan kalau akan menunaikan ibadah haji menjadi salah satu rukun yang wajib kita lakukan. Maka berazamlah dari sekarang, kemudian Allah Subhanahu wa taala manggil kita, labbaik Allahumma labbaik, ya. Allah memanggil kita untuk hadir di tanah suci kemudian melaksanakan ibadah haji. Dan ternyata ibadah haji bukan hanya soal materi, adalah soal panggilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul, banyak orang yang punya materi tapi sungguh tidak bisa menunaikan ibadah haji karena Allah tidak memanggilnya. Dan mudah-mudahan kita masuk jajaran orang-orang yang Allah panggil kemudian mendapatkan haji mabruran, haji yang mabrur, karena laisa lahu jazaa illal jannah, tidak ada balasan bagi orang yang mendapatkan haji mabrur kecuali adalah surga. Dan di pagi ini tetap masih dalam kajian ngaji kita bersama Tuan Guru Separuh Fajar, kitab Al-Adabul Mufrad, yang masih membahas tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, yang sungguh ternyata ketika kita berbakti kepada orang tua atau menghantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hadis yang banyak juga diulas oleh para khatib atau para ustaz ketika di Ramadan, dan salah satu poin ketika Rasulullah pernah bersabda tentang ragima anfur rajulin, sungguh sial orang yang masih man adraka walidayhi, dia memiliki masih memiliki orang tua, nah indal kibari, yang sudah sepuh gitu ya, eh au ahaduhuma, baik salah satunya maupun yang yang salah satu dari orang tua kita sudah meninggal tapi masih hidup di antara mereka, pada khalal pada khalal nar, kemudian dia masuk neraka. Kenapa? Karena begitu Rasulullah SAW ketika menyatakan tentang orang yang sungguh celaka, itu adalah orang yang sungguhnya di dalam diri mereka, di rumah mereka, punya kunci surga, yaitu adalah orang tua kita. Sungguh bersyukur eh, kita yang masih punya orang tua yang kemudian tinggal bersama kita, kemudian kita jaga, kita rawat, dan mudah-mudahan ini jadi pintu surga untuk kita. Karena sungguh
kata Rasulullah SAW, orang yang punya orang tua yang sudah sepuh, kemudian dia jaga, dia rawat, eh, tapi dia tidak bisa masuk surga dengan wasilah orang tua itu, sungguh celaka. Karena sungguhnya orang tua adalah menjadi pintu bagi kita untuk membawa kita ke dalam surganya Allah. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai ayat selalu menempatkan uh, birrul walidain itu setelah kepada beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, seperti dalam surat Al-Luqman yang sudah kita pahami ya, sudah kita baca dan sering kita dengar juga. Salah satu poin di bagian kedua, setelah kita tidak memusyrikan, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah kita, maka Allah mewasiatkan wasallan insana biwalidayhi ihsana. Allah mewasiatkan kepada kita untuk kepada orang tua berbuat baik. Dan di kitab Adabul Mufrad ke Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, salah satunya yang dibahas di bagian awal ada tentang birrul walidain. Kita di beberapa pekan lalu eh, sudah membahas tentang berbakti kepada orang tua, dan salah satunya yang paling diutamakan sampai 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan tentang ibu, ummuka ummuka ummuka, kemudian abuka. Betapa nilai atau makam seorang ibu di hadapan anak-anaknya begitu besar ya, untuk menjadikan mereka sungguh bisa membawa mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah guru kita Tuan Guru Suparman Fajar sudah bersama kita. eh, Nampaknya beliau lagi di luar kota ini ya, Insya Allah, tabarakallah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan untuk guru kita, Tuan Guru Suparman Fajar, yang alhamdulillah kita bersyukur ya selalu dibimbing, didampingi oleh beliau untuk memahami ayat-ayat Allah di pagi hari, di hari Jumat, dan apalagi di malam hari terus dibersamai oleh beliau dari mulai tahsinnya bahkan sampai kepada kita belajar fikih dan juga tadabbur Quranul Karim. Alhamdulillah, gimana Tuan Guru kabarnya? Alhamdulillah. Apa Masya kabar Allah. Ustaz Faris? Posisi di mana nih Tuan Guru? Di Salatiga, Masya Allah. jemput Ananda. Jadi pagi ini santri-santri bergiliran untuk scan barcode keluar pesantren dan mengangkut barang. Dan saya ada yang cowok, ada yang cewek ya. Jadi mungkin nggak sampai tuntas sampai 6:30 nanti. Kalau udah waktunya, saya harus ngangkut barang-barang anak-anak ke mobil gitu Masya ya, Allah. karena 2 orang dan Sepasang bergiliran. remaja. Ya. Yang penting kita bisa silaturahmi dan lanjutkan kajian kita insya Allah. Ya, fi amanillah Tuan Guru ya. Dan langsung hari ini berangkat pulang ke Depok saya. Eh, kita mau ke Jogja dulu. Masya Allah, fi Jogja. amanillah Tuan Guru. Baik, jamaah yang mendekat Allah, mari kita siapkan diri kita untuk menyimak kajian tentang Al-Adabul Mufrad, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dan kita siapkan mudah-mudahan hati kita Allah bukakan eh, untuk bisa menerima hidayah dalam kajian ilmu di pagi ini. Tafadhal masykur Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahmaduhu Rabbi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi yaliku bi jalalihi wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala habibina wa rasulina wa imamina wa qudwatina Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matillah, ala ni'matil iman wal islam, ala salamati wal afiyah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang berhak untuk diibadahi,
Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan dan menghinakan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerbitkan matahari dari ufuk timur dan menenggelamkannya di ufuk barat. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua hamba-hambanya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua makhluk, baik yang di langit, yang di bumi, yang di angkasa, yang di dalam lautan, yang besar, yang kecil, semua diurus dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat salam tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insya-Allah mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak, berjumpa, bersua, bertemu dengan kekasih hati, pujaan jiwa bagi orang-orang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan sebagai qudwah hasanah, teladan dalam hidup kita, untuk kita bercermin bagaimana menjadi seorang hamba yang betul-betul berusaha menjadi hamba yang totalitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh makhluk langit dan penduduk bumi. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh makhluk yang memiliki ruh ataupun makhluk yang tidak memiliki ruh. Kebatuan dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, jamaah MKI yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita akan lanjutkan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana perintah dan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua untuk memberikan hak dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama, yang paling mulia, dan memiliki kemuliaan dan kedudukan serta maqam yang tinggi bagi kita, yaitu orang tua, lebih khusus adalah ibu kita. Dan insyaAllah pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad tentang berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ya, kita sudah bahas tentang ibu, dan pagi hari ini kedua orang tua, dan mungkin nanti pertemuan berikutnya tentang khususnya adalah ayah kita, ya, atau bapak kita. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin lahu walidan." Tidak ada bagi seorang muslim yang memiliki kedua orang tua al-musliman yang muslim. Yusbihu ilaihima, yang mana seorang muslim ini di waktu paginya, yusbihu, kata sabah, di waktu pagi. Yusbihu ilaihima, dia menjumpai kedua orang tuanya di waktu pagi. Muhtasiban, dia datang menjumpai, bertemu, dan melihat kondisi keadaan kedua orang tuanya di pagi hari itu. Dan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa fatahallahu babaini minal jannah. Melainkan Allah akan bukakan dua pintu surga untuknya. Wa in kana wahidan fa wahid. Apabila yang tersisa adalah salah satu di antara keduanya, dan di pagi hari dia mengunjungi, dia menjenguk, dia menyapa, dia menegur,
dia berbuat baik kepada salah satu kedua orang tuanya, maka Allah akan bukakan satu pintu surga untuknya. Wa in aghdaba ahaduhuma, kalau sang anak membuat kedua orang tuanya kecewa, marah, murka, lam yardallahu anhu, Allah tidak meridai anak tersebut. Hatta yarda anhu, sehingga orang tuanya redha kepadanya. Jemaah sekalian Allah muliakan. Ini hadis sebuah basyirah, kabar gembira. Bil jannah, dengan surga. Kabar gembira berupa surga yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang anak yang berihsan, yang memiliki perhatian, yang peduli terhadap kedua orang tuanya. Yang Nabi katakan, kalau di pagi hari seorang anak sebelum dia beraktivitas, sebelum dia keluar rumah, mencari rezeki, mencari karunia Allah, bergelut dengan kesibukannya, bergelut dengan dunianya, diawali harinya dengan berkunjung kedua orang tuanya, atau menelpon orang tuanya, menegur kedua orang tuanya, menyapa kedua orang tuanya, sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Maka Allah akan berikan balasan surga bagi anak yang berbakti kepada orang tua seperti itu. Pertanyaannya di pagi hari ini, kita yang masih memiliki orang tua, apa yang sudah kita lakukan untuk orang tua kita? Mungkin kita tidak sempat untuk bertemu, bertegur sapa, bersua, mungkin karena jarak kita yang jauh, atau tidak tinggal bersama. Minimal kita doakan kedua orang tua. Tapi ada amalan keberkahan yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis ini, bahwa kalau ada seorang anak di pagi harinya dia menegur kedua orang tuanya dengan menyapa yang penuh adab, dengan senyuman, dengan kata-kata yang baik. Kalau seandainya dia tidak tinggal bersama, dia datang ke rumah kedua orang tuanya, melihat kondisi dan keadaannya di pagi hari itu, apakah dia dalam keadaan sehat atau tidak, apakah ada yang dia butuhkan di pagi hari itu, apakah untuk sarapan pagi atau hajat-hajat yang lain. Kalau ada yang melakukan seperti itu, bayangkan kata Nabi, ini ucapan Nabi yang dibawa dari langit, pesan dari Allah. Allah bukakan dua pintu surga. Dua pintu surga. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Kak, ini keren dibeliin Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setiap pagi karena beliau dapat ceramah dari seorang syekh. Abu Hurairah itu
Di antara amalannya adalah setiap pagi beliau menjenguk orang tuanya. Abu Hurairah tinggal di Madinah, di Sufah. Tapi jauh sebelum beliau bertemu dengan Nabi SAW, memiliki kepribadian dan akhlak birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Dan ternyata Abu Hurairah sebelum beliau dekat dengan Nabi SAW dan fokus dengan sunnah-sunnah Nabi, mengikuti Rasulullah SAW dan banyak meriwayatkan hadis, beliau seorang saudagar yang bertijarah, berdagang. Dan beliau tidaklah datang ke pasar untuk berjualan, untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan beliau terlebih dahulu mengunjungi dan melihat kondisi dan keadaan ibunya. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Pagi hari ini, kalau kita belum sempat, dan nanti setelah kajian ini kita diberikan kesempatan dan waktu, dan masih ada orang tua kita, coba tanya kabarnya, yang dekat kunjungi. Kalau tidak memungkinkan, telepon. Kalau kita tinggal satu atap satu rumah, setelah kajian ini, coba tanyakan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Ada keperluan yang dia inginkan. Perlihatkan wajah yang cerah, yang ceria, yang senang terhadap keberadaan dan keadaan orang tua bersama kita. Ya Allah. Amalan yang mungkin sederhana, jemaah, tapi balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Coba di sini nyebut siapa yang masih diberikan kedua orang tua umur panjang, sehat walafiat, dan masih bersama kita hari ini. Ustaz Khalis, orang tua masih ada Ustaz Khalis? Sudah wafat dua-duanya, Ustaz. Kalau seandainya mereka masih ada hari ini di kampung sana yang jauh, tentu mau pulang kampung langsung hari ini untuk bertemu mereka. Mau sekali, Ustaz. Tapi antum akan bertemu cuma 1 menit, Ustaz Khalis. Hanya 1 menit bertemu dengan mereka. Mau? Ya mau banget. Iya. Karena salah satu kebahagiaan kita itu adalah kalau kita mimpi bertemu dengan orang tua. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kalau kita mimpi bertemu dengan orang tua kita, itu kebahagiaan itu. Nah, apalagi dalam mimpi itu kita melihat sesuatu yang menyenangkan hati kita. Ibu saya meninggal tahun 2016. Lama setelah beliau meninggal dunia, saya nggak pernah mimpi gitu ya, ketemu orang tua. Sekalinya mimpi pakai kerudung hitam. Dia membelakangi saya. Kamu nengok. Saya panggil, baru dia nengok. Dia nengok
wajah ibu saya kayak senang, bahagia, lebih muda dari usianya. Terus dia peluk saya peluk, saya tanya, gimana kabarnya? Nggak ngomong, cuma senyum doang, ngomong sedikit pun nggak ngomong, cuma senyum doang. Saya bangun, ya Allah kenapa ibu saya nggak ngomong, ya cuma senyum doang. Dan saya pengen dengar suaranya, yang biasa saya dengar, tapi senyum, subhanallah, senyum. Dan saya senang dengan mimpi saya itu, saya senang. Pakai kerudung yang biasa dia pakai, kemudian dia nengok, dia senyum, wajahnya kok lebih muda dari usianya, lebih muda dari usianya. Dan kebahagiaan kita itu ya itu bertemu dalam mimpi kita bersama orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan seandainya kita bisa mimpi, tidur lagi dan mimpi lagi, kita akan tidur. Saya mau tidur lagi biar mimpi lagi. Dan kesedihan saya adalah kenapa saya bangun? Kesedihan saya kenapa saya bangun? Kenapa nggak lama-lama aja mimpi? Walaupun dia hanya sekedar senyum. Nah, mumpung bagi kita yang masih diberikan nikmat dan karunia oleh Allah, wasilah dan sebab untuk meraih surga Allah masih ada, yaitu orang tua. Berbuat baiklah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jangan pernah mengeluh. Jangan mengeluh. Apapun yang kita hadapi, yang kita rasakan bersama orang tua. Kalaupun kemudian fitrahnya kita sebagai manusia ada hal-hal yang tidak mengenakkan di hati, silakan kita curhat sama orang yang mungkin akan bisa berikan nasihat. Minta nasihat, minta petunjuk, apa yang harus dilakukan. Bukan mengeluh karena ada hal yang membuat kita kecewa, tidak redha, tidak ikhlas. Sesuatu yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita hadapi bersumber dari orang tua. Di sini ada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in zalamahu. Kalau seandainya orang tua berbuat tidak baik terhadap anak-anaknya, apakah kami sebagai anak harus tetap berbuat baik kepada mereka? Apa kata Nabi? Wa in zalamahu. Kalian tetap berkewajiban. Di pundak kalian ada tanggung jawab. Ada kewajiban dari Allah untuk tetap berbuat baik kepada mereka berdua, yaitu orang tua. Kendati pun mereka berbuat zalim kepada kalian. Kata Nabi, seandainya dia berbuat zalim kepada kalian. Nah, di sini kemudian dijelaskan oleh para ulama, berbuat zalim dalam perkara apa? Dalam perkara urusan dunia. Bukan dalam urusan akhirat. Kalau seandainya dia berbuat zalim dalam urusan akhirat, seperti dia melarang anaknya untuk beribadah kepada Allah, menghalang-halangi anaknya untuk taat kepada Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka tidak ada kewajiban untuk mentaati perintahnya kalau dalam berbuat ingkar kepada Allah. Namun dalam urusan dunia, masalah materi, masalah perhatian, dan lain sebagainya, yang kadang tidak sedikit di antara kita yang
mengeluhkan permasalahan itu bukan menjadi alasan seorang anak kemudian dia mengurangi kualitas perhatian terhadap kedua orang tua. Itu bukan menjadi alasan. Terutama masalah materi. Kalau seandainya orang tua sering meminta sesuatu kepada anaknya, maka apakah kemudian sang anak mengatakan bahwa orang tua tidak mengerti keadaan anak-anaknya? Orang tua pengennya diperhatikan terus. Orang tua begini dan begitu. Na'udzubillah. Semoga ucapan itu tidak keluar dari lisan-lisan kita. Yang Nabi katakan, wa in zalamahu, seandainya pun kedua orang tua itu menzalimi kamu, tetap kewajiban melekat pada diri kita untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada mereka. Dan pernah saya sampaikan dan saya katakan di sini, kalau seandainya ada seorang anak yang orang tuanya selalu meminta perhatian, baik materi ataupun non-materi, tapi saudaranya yang lain tidak dituntut sebagaimana orang tua menuntut dia untuk perhatian baik materi ataupun yang lainnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan kebaikan yang lebih untuk kita dibandingkan saudara-saudara kita. Soalnya itu sering terjadi. Dan banyak yang curhat, menyampaikan perkara tersebut kepada saya. Padahal Ustadz, kami memiliki banyak saudara. Ada kakak, ada adik, yang kondisinya sama dengan kita. Tapi kok cuman saya doang yang paling sering diminta bantuan. Yang disuruh ini dan itu, diminta ini dan itu. Sedangkan masih ada yang lain, ada kakak, ada adik. Nah, kalau ada yang terjadi seperti ini, ketahuilah bahwa kita sedang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan balasan terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama, birrul walidain tariqun mumahhadatun ilal jannah. Berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbuat ihsan kepada mereka adalah jalan yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk sampai ke dalam surganya. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah jalan yang dipersiapkan oleh Allah untuk sampai ke dalam surga. Yang kedua, di antara faedah yang disebutkan, ridha Allah mauqufun ala ridhal walidain. Keredaan Allah tergantung atas keredaan kedua orang tua. Maka bila mana kita mengharapkan keredaan, rahmat dan kasih sayang Allah, maka hadirkan kasih sayang yang penuh, yang totalitas untuk kedua orang tua. Kemudian uququl walidain mujibun linnar. Dari hadis ini walaupun tidak disebut ya ancaman dan balasan terhadap seorang anak yang berbuat durhaka terhadap kedua orang tuanya, tidak disebut ancamannya di sini. Tapi makna al-mukhalafah, pemahaman terbaliknya adalah
bahwa apabila ada seorang anak yang dijanjikan balasan pahala atas kebaikannya terhadap kedua orang tuanya, maka sebaliknya adalah balasan neraka bagi seorang anak yang berbuat ingkar, berbuat durhaka, berbuat buruk terhadap kedua orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian birrul walidain wal ihsanu ilaihima wajibun. Perkara yang wajib. Di antaranya yang Allah sudah tetapkan adalah berbuat birrul walidain, baik terhadap mereka, dan ihsan, berbuat ihsan. Ihsan ini lebih luas. Ihsan itu bisa berbentuk sikap, ya, perilaku. Namun birrul walidain itu lebih kepada sesuatu hal yang bersifat materi. Jadi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh kedua orang tua, walaupun mereka belum mengucapkan, belum menyebutkan, belum menyampaikan kepada kita, tapi kita merasa, kita memiliki rasa sensitivitas yang tinggi terhadap kebutuhan orang tua, maka kita bantu secara materi, secara tenaga, ya. Maka itu birrul walidain. Adapun ihsan ini lebih umum. Di antara birrul walidain, ihsan kepada mereka adalah mendoakan kedua orang tua. Nah, jadi disebutkan oleh para ulama, birrul walidain wal ihsanu ilaihima wajibun. Berbuat baik dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Yang pernah belajar fikih matan goyah wa takrib, kita pernah menyebutkan dan mempelajari, menyampaikan tentang makna atau definisi hukum yang wajib. Hukum itu ada yang sunnah, ada yang wajib, ya, ada yang makruh. Apa itu wajib? Wajib al-imtithalu bi awamirillah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yu'jaru alaihi, dan diberikan pahala atas perintah itu. Atas perintah tersebut diberikan pahala. Adapun kalau kita tinggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan asam alaihi, diberikan balasan dosa, ancaman bagi yang meninggalkan. Maka berbuat ihsan, berbuat birrul walidain, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in zalama fil umuri ad-dunyawiyah, walaupun kedua orang tua berbuat hal yang tidak baik, berbuat zalim dalam urusan dunia, fa birruhuma ma'a zulmihima wajibun aidan. Tetaplah perkara yang wajib, yaitu berbuat baik kepada mereka, harus dilakukan walaupun kita merasa dizalimi. Kemudian ada seorang sahabat yang diceritakan di sini datang kepada sahabat Abdullah, bin Abbas dan mengatakan, kuntu ma'an najadat fa asabtu dzunuban. Ya Abdullah, saya melakukan dosa. La araha illa minal kabair, yang menurutku dosa ini dosa besar. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar. Maka aku sampaikan juga cerita ini kepada sahabat Abdullah bin Umar. Jadi ini sahabat, ada yang datang kepada sahabat Abdullah bin Umar. Inti kisahnya. Kemudian dia bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Dan ditanya, apa dosa yang kamu lakukan? Qultu kaza wa kaza.
dosa yang aku lakukan adalah ini, dan ini. Dia sebutkan, aku begini, aku begini, aku begini. Qala, kemudian sahabat Abdullah bin Umar berkata, laisat hadhihi minal kabair. Dosa yang kamu lakukan itu bukan dosa besar. Qala li Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar berkata kepadaku, atafraku minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Maukah kamu Allah bebaskan dirimu dari neraka dan kamu masuk surga? Qultu ayya wallah. Betul. Demi Allah aku menginginkan Allah membebaskanku dari neraka dan memasukkanku ke dalam surga. Qala ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu, saya berkata, indi ummi. Ibuku masih hidup, adapun ayahku sudah meninggal dunia. Qala Abdullah bin Umar berkata, fa wallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalam. Kalau seandainya kamu bertutur kata yang baik, suara yang lemah lembut kepada ibumu, wa at'amtaha at-ta'am, ta'am, dan kau siapkan makanan untuknya, kau cukupkan kebutuhannya, la tadkhulal jannata, kamu akan masuk surga, majtanabtal kabair, selama engkau meninggalkan dosa besar. Jadi ada seorang sahabat yang datang kepada sahabat Abdullah bin Umar. Dia mengadu bahwa saya berbuat dosa, saya melakukan dosa ini dan itu. Bagaimana cara saya bertobat ya Abdullah? Kemudian sahabat Abdullah bertanya, dosa apa yang kamu lakukan? Kemudian sahabat ini menceritakan ini yang saya lakukan. Jadi dia meminta nasihat, dia curhat, dia konsul kepada sahabat Abdullah bin Umar. Diceritakan. Tapi sahabat Abdullah bin Umar ketika menceritakan perkara ini, dia tidak menceritakan lagi dosa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Kemudian sahabat Abdullah memberikan wejangan, saran, amalan yang akan membebaskan dia dari dosa-dosa tersebut. Yang artinya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ditanya, apakah kamu memiliki kedua orang tua? Maka sahabat ini mengatakan, tidak. Orang tuaku, ayahku sudah meninggal dunia. Adapun ibuku masih hidup. Maka sahabat Abdullah mengatakan, kalau kamu bertutur kata yang baik kepada ibumu, ya, berbicara, berkata-kata yang baik, tidak dengan nada yang keras, ya, tidak menyinggung perasaannya, dan kau memberikan makan kepadanya, maksudnya kau siapkan, kau berikan kebutuhan-kebutuhannya, maka dengan dua amalan itu, kamu akan masuk surga selama kamu tidak melakukan dosa besar. Dosa besar diantaranya adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak melakukan dosa besar, tidak menyekutukan Allah, dan kita berbuat baik terhadap kedua orang tua dengan cara yang disebutkan oleh sahabat Abdullah tadi, bertutur kata dengan lemah lembut, ya, tidak dengan nada yang kasar, tidak membentak, mohon maaf, tidak sok lebih menggurui, merasa lebih alim, merasa lebih pintar, merasa lebih berpengalaman, sehingga merendahkan kedua orang tua, terus pertama adalah ibu, dan engkau berikan makan kepadanya. Makan ini simbol, artinya cukupkan kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan? Kebutuhan sehari-harinya, terutama adalah kebutuhan yang dia inginkan, kebutuhan hidupnya. Maka kata sahabat Abdullah, kamu akan masuk surga. Amalan
yang sebenarnya gampang-gampang sulit. Sebagian ada orang yang merasa risih, merasa tidak nyaman ketika hidup bersama kedua orang tuanya. Terlebih ketika sudah menikah. Orang tua sudah lanjut usia, hidup bersama kita, kemudian berbuat ihsan kepada kedua orang tua, kita anggap suatu hal yang berat, yang sulit, dan kita dimampukan oleh Allah dengan berbagai macam alasan. Padahal jamaah sekalian Allah muliakan, kalau kita lihat hadis ini, ternyata dengan berkata yang baik, bersikap yang baik, berlemah lembut, dan mencukupkan kebutuhan yang paling utama yang disebut oleh Nabi, oleh sahabat Abdullah adalah kau memberikan dia makanan. Kebutuhannya yang paling utama. Makan minumnya. Kalau ini mampu kita cukupkan, dijanjikan oleh sahabat Abdullah, Allah akan masukkan engkau ke dalam surga. Ini bukan Nabi yang menyebutkan sahabat. Nabi SAW mengatakan, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat itu seperti bintang gemintang. Idza ihtadaitum ihtadaitu. Apabila kalian mengikuti apa yang diperintahkan oleh mereka, yaitu para sahabat, ihtadaitu. Kalian sudah mengikuti petunjuk yang benar. Jadi, makanya hadis itu apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Maka apa yang disampaikan oleh para sahabat juga setara dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para sahabat. Idza tadaitum ihtadaitum. Apabila kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabatku, maka kalian berada di jalan yang benar. Nah, jadi ada dua hadis yang pagi hari ini kita coba sampaikan, jamaah sekalian Allah muliakan. Berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Dalam ceritanya Abdullah bin Umar ini khusus adalah tentang ibu, yang minggu lalu pun kita bahas tentang itu. Ya. Baik, jamaah sekalian Allah muliakan, cukup dua hadis ini yang kita sampaikan. Kalau ada hal yang ingin kita coba diskusikan, atau mungkin ingin bercerita di sini tentang problematika senang, sedih, sulit, susah, bahagia yang kita rasakan ketika bersama kedua orang tua, silakan disampaikan di sini. Bila itu menjadi faedah, bermanfaat. Ya. Adapun hal-hal yang bersifatnya mungkin aib gitu ya, tidak perlu disampaikan. Jika nanti kita coba bisa mengambil ibrah, pelajaran, dan bagaimana kemudian solusi yang coba kita coba diskusikan insyaallah. Silakan Ustaz Khalis, barakallahu fiikum ajma'in. Baik, alhamdulillah, masyaAllah, jazakallah khairan Tuan Guru yang telah menyampaikan tadi hadis-hadis dari Nabi kita baginda Rasulullah yang berkaitan dengan birrul walidain. Mudah-mudahan makin memperkuat azam kita untuk terus berbuat baik terhadap orang tua, karena itu adalah pintu surga kita. Berbuat kepada surga, kepada Allah, kepada orang tua kita menjadi bagian atau wasilah untuk menghadirkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada masih waktu sekitar ya 10 menitan ya, kita berbagi rahmat atau ingin sharing, ingin bertanya, silahkan dimanfaatkan waktunya. Karena Tuan Guru hanya sampai jam 6.30 ya, tidak bisa menemani lebih lama karena berkaitan sedang safar. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan waktu ini yang tersisa untuk sharing, berbagi pengalaman gitu ya tentang orang tua kita, karena orang tua menjadi
Salah satu tadi yang disebutkan ada dua hal penting, yaitu adalah tutur kata yang baik tadi ya. Yang kedua adalah mencukupi kebutuhannya. Dan kita sebagai anak tentu ada satu kewajiban yang harus kita penuhi untuk orang tua kita adalah memenuhi kebutuhannya. Dan tentu ini yang menjadi pertanyaan besar saat ketika seorang istri gitu ya, seorang perempuan, anak perempuan sudah menikah, tentu kan menjadi kewajiban terhadap suaminya gitu ya. Ketika dia ingin berbuat baik terhadap ibunya atau orang tuanya itu, apakah harus minta izin terhadap suaminya lebih dulu, atau memang ini di sebuah kewajiban yang dibebankan secara personal dan tidak perlu harus minta izin gitu. Baik. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa kedudukan orang tua kita, orang tua nasab, berbeda dengan orang tua mertua, musaharah. Karena ikatan kita ada yang diikat dengan nasab keturunan, ada yang diikat dengan musaharah pernikahan. Maka kedudukan mereka berbeda. Tidak akan sama kedudukan nasab dengan musaharah. Artinya orang tua kita dengan mertua tentu beda kedudukannya di depan Allah. Ya, beda kedudukannya. Namun kewajiban kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik terhadap mereka, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, yang paling utama adalah orang tua yang kita diikat dengan ikatan nasab. Itu yang paling utama. Nah, bagaimana kemudian kalau seorang istri dia harus berbuat ihsan, berbuat baik, ya, taat, muti'ah di zaujiha kepada suaminya. Tapi di sisi lain dia harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sinilah kemudian kita sebagai orang-orang beriman diingatkan oleh Allah. Bukan hanya diingatkan seorang muslimah, perempuan, yang nanti kemudian dia punya suami dan masih punya ibu atau kedua orang tua. Tapi kita juga sebagai muslim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berbuat ihsan kepada siapapun. Fal aqrab, maka kemudian setelah kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua yang kita diikat dengan ikatan nasab, maka ada orang tua yang dekat dengan kita. Yang kita diikat dengan ikatan al-musaharah, pernikahan. Saya punya orang tua, ibu dan ayah diikat dengan ikatan nasab. Maka setelah itu ada orang tua saya. Orang tua apa yang diikat dengan ikatan musaharah? Ini pun orang tua. Maka kita tidak kemudian mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk berbuat baik karena ada yang lebih utama. Tidak ada alasan saya mengatakan, oh saya tidak punya kewajiban karena ada orang yang lebih utama saya berbuat ihsan kepada mereka, yaitu orang tua saya atau suami saya. Enggak. Dan Nabi menyebutkan fal aqrab. Setelahnya itu jangan lupa, memang ada yang paling prioritas, tapi yang prioritas ini bukan menjadi penghalang untuk kita melihat yang berikutnya. Siapa? Kalau istri setelah dia berbuat bakti, taat kepada suaminya, karena itu yang paling utama, maka setelahnya siapa? Itu orang tuanya. Maka inilah yang kemudian harus dipahami oleh suami. Ada kewajiban istrinya untuk dia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, mertua sang laki-laki. Tidak boleh dia kemudian mengedepankan egonya sebagai suami, mengatakan saya yang lebih berhak untuk kamu berbuat baik, berbakti. Nah, saya sebagai suami. Karena Nabi menyebutkan fal aqrab. Setelahnya itu ada perintah. Ya. Maka bagaimana kemudian istri memahami mana yang paling prioritas, maka suami juga memahami bahwa setelah yang terdekat, maka ada orang yang harus juga bisa dan dapat merasakan kebaikan anak-anaknya.
Bagaimana menggabungkan ini yang kemudian ya tentu menjadi ujian buat kita. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, kemudian di sisi lain kita harus berbakti kepada suami. Dan selalu saya mengatakan di sini, kedua-duanya itu bisa kita lakukan di waktu yang bersama. Yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki azam, keinginan, tekad yang kuat, dan kedua belah pihak, yaitu suami istri meyakini dan menyadari tentang hak dan kewajiban. Ya. Istrinya punya kewajiban terhadap suaminya, tapi juga ada pihak yang fal akrab yang berikutnya memiliki hak juga terhadap istrinya. Ya. Tentu berbeda dengan anak laki-laki Ustaz ya, karena anak laki-laki punya kewajiban yang berbeda dengan anak perempuan, itu memenuhi kebutuhan orang tuanya Ustaz ya. Dan itu yang membedakan anak laki-laki sama anak perempuan Ustaz. Apakah benar begitu Ustaz? Ya, itu yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa yang paling memiliki kewajiban untuk memenuhi tadi kebutuhan-kebutuhan orang tua, hajat-hajat orang tua kita adalah anak laki-laki. Maka itu yang paling utama. Itu kemudian sang istri, ya, kenapa dia harus lebih mengutamakan suaminya, bukan ibunya? Karena si ibu memiliki anak laki-laki yang paling berhak untuk berbuat baik kepada ibu. Bukan perempuan, tapi laki-laki. Karena ini yang suaminya memiliki kewajiban terhadap kedua orang tua. Maka yang paling utama di sini adalah ya laki-laki. Yang terpenting Ustaz adalah bagaimana antara suami istri betul-betul memiliki pemahaman dan kesadaran akan kewajiban kita untuk berbuat ihsan terhadap orang-orang yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah kedua orang tua, fal aqrab. Setelahnya. Maka setelahnya itu ya suami harus menyadari bahwa istrinya punya kewajiban ya untuk berbakti kepada suami. Ini dipahami oleh suami. Ya, tapi setelah itu ada orang lain juga yang punya hak, ya, yang istrinya punya kewajiban juga setelah kewajiban terhadap suami. Sehingga suaminya tidak mengatakan bahwa ada itu saudara kamu yang laki yang lebih berhak. Ya, memang secara hukum ya laki-laki yang paling berhak, tapi istrinya juga punya kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Dan itu fal akrab setelahnya. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Jamaah ibu-ibu terutama yang memiliki anak laki-laki tentu dan anak perempuan tentu ya harus dipahamkan tentang syariat ini sehingga tahu posisi dan kewajiban serta haknya, yang sampai memang ini adalah panduan dari Rasul Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang bagaimana cara berbuat bakti terhadap orang tua. Dan kita sebagai orang tua tentunya punya anak ya baik laki-laki maupun perempuan, pemahaman tentang syariat ini juga harus disampaikan. Bahkan tentu kalau ikut ngaji malah lebih baik lagi ya, tentu ahsan. Jadi mereka memahami bagaimana hak dan kewajiban seorang anak, dan juga kita sebagai orang tua mencontohkan ketika kita berbuat baik terhadap orang tua kita, dan mereka akan melihat bagaimana nenek-nenek mereka itu diperlakukan oleh kita dengan baik, dan ini adalah sebuah pelajaran paling penting menjadi inspirasi bagi anak-anak kita sehingga tahu bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan pada Allah Tuan Guru lagi sapar dan tidak bisa menemani kita sampai lebih lama ya. Biasanya sampai jam 7 kita untuk membahas tentang tema ini karena menarik sekali, tema tentang bagaimana kita berbuat baik terhadap orang tua kita.
Dan itu yang jadi kunci bahwa orang tua menjadi pintu surga kita. Jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita anggap bahwa orang tua menjadi orang yang dibiarkan tidak tanpa mendapat perhatian, tanpa mendapat bantuan, cinta kasih sayang dari kita sebagai anaknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang selalu berbakti kepada orang tua, dan kita termasuk orang yang akan dimasukkan surga dengan wasilah kita berbuat baik terhadap orang tua kita. Jazakallah khairan sebenarnya Tuan Guru yang sudah menemani kita selama 1 jam lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberkati, memberikan keberkahan, keselamatan, dan apalagi dengan sabar nih, orang yang sabar ini termasuk doa yang mustajabah saja. Dan Amin ya Rabb. makanya mohon hidup kita sama-sama berdoa dipimpin oleh Tuan Guru. Baik, Ustaz Khalis, saya kembali mengingatkan ya, bagi kita yang masih diberikan nikmat karunia rahmat Allah, orang tua masih bersama kita. Setelah kajian ini, silahkan hadirkan rasa bahagia, rasa senang di dalam kalbu, di dalam hati kedua orang tua kita. Ayah atau bunda. Syukur-syukur keduanya masih ada. Pagi hari ini telepon, kalau dia jauh. Kalau dia dekat, segera keluar rumah, minta izin. Bawakan makanan. Makanan terbaik. Makanan kesukaannya. Kalau belum ketemu, karena masih pagi, berikan gorengan, berikan nasi uduk buat sarapan. Sampai di rumah orang tua, mungkin dekat rumahnya. Mama udah sarapan. Enggak apa-apa. Tadi keinget mama kan. Bukan nasi uduk itu yang dia butuhkan. Bukan gorengan itu yang dia butuhkan. Tapi perhatiannya. Kalau pagi ini orang tua kita tersenyum, Allah tersenyum buat kita semua. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا وامهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لأرواح آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار واجعل الجنة يا الله، واجعل الجنة يا الله، واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم بنورك الذي لا يخفى. وأنزل الرحمة يا رب، وأنزل الرحمة يا رب، وأنزل الرحمة في قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum semua para jamaah. Semoga semuanya diberikan kesehatan afiat, diberikan kekuatan Amin. kemampuan, Amin. untuk berbuat ihsan, berbuat birrul walidain. Amin, amin. Amin Insya ya Allah rabbal alamin. jadi tiket kita kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya. Kita ketemu lagi insya Allah semalam. Besok nanti malam bersama di MTI insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, keluangan waktu dan kesempatan insya Allah. Syukurlah yang membantu kajian Ustaz Khalis. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Tuan Guru. Baik, alhamdulillah, Syillah, kita sudah menyimak satu tema penting tentang orang tua kita ya, bagaimana kita berbuat baik terhadap orang tua kita. Dan tadi kita sudah punya tiket ya,
pagi yang masih ada, ini ada tiket penting yang jangan sampai kita sia-siakan, terus berbuat baik terhadap orang tua kita. Dan walaupun sudah meninggal, sudah wafat, tetap kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, dari mulai doa-doa untuk mereka, kemudian juga bersedekah atas nama mereka, menjadi bagian yang terus akan Allah sampaikan kebaikan itu kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita dalam keimanan, dan termasuk orang-orang yang mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu anta an la ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. Allahu minkum hadana wa iyyakum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.